Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum Ibu absen kalian, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi masih belum selengkap. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini siapa yang tidak hadir? Riko, Bu. Untuk memastikan, baiklah Ibu absen satu-satu. Nadia, hadir Bu. Rafia, Hadir Bu. Ripa, Hadir Bu. Mutiara, hadir Bu. Senia, Bu. Siti Fadila, hadir Bu. Ika, hadir Bu. C, hadir Bu. Ya, alhamdulillah ada hadir semua. Ada beberapa orang yang tidak hadir di sini, yang tidak hadir. Siska Lydia, ada yang tahu keadaannya? Sakit Bu? Sakit. Oh, nanti kalau memang dia sakit, Ibu harap kalian jenguk, tanyakan kabarnya, gimana keadaannya, karena bagaimanapun kewajiban kita sebagai umat muslim kalau mendengar teman kita sakit itu adalah menjenguknya. Masalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita kan pernah melihat, pernah juga mendengar seperti apa sih berpakaian menurut syariat Islam itu? Apakah berpakaian yang terbuka atau menutup aurat? Ada yang tahu? Iya, menutup aurat. Nah, mungkin kalian pernah lihat di televisi, pernah lihat di sekeliling kalian, di masyarakat, banyak baik itu anak-anak, remaja menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk lebih lanjut masuk pada pembelajaran, nah di sini Ibu tampilkan slide materi kita yaitu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang penting-penting silakan dicatat ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Nah, biar bisa kalian lihat sendiri tujuan pembelajaran ini terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, umat Muslim, itu kewajiban kita menutup aurat, sebagaimana memang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran bahwa untuk laki-laki dan perempuan harus menutup aurat. Untuk perempuan menutup kain kerudung ke dadanya, sama halnya aurat laki-laki. Aurat laki-laki dan perempuan sama tidak? Beda. Kalau perempuan dari mana ke mana? Seluruh badan kecuali seluruh anggota tubuh kecuali kalau aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Nah, jadi yang hari-harinya nggak pernah pakai baju, yang sampai di depan rumah harus pakai baju, nah dirubahlah pola pakaian yang sesuai dengan kata aurat berasal dari kata awiron yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahaya dan lenyap pandangan. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Nah, itu pengertian dari aurat. Hidup bersifat sementara. Nah, itu kodratnya memang sudah manusia itu hidupnya sementara. Artinya di dunia ini sementara. Selama hidup di dunia inilah kita harus memperbanyak amal ibadah. Untuk apa? Kehidupan kita di akhirat nanti. Ya. Karena kita bukan berarti kalau kita meninggal tampilkan model-model berpakaian Islam. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini untuk perempuan.
akan menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sama halnya laki-laki. Laki-laki di sini kan menggunakan baju atau pakaian tidak tipis dan tidak ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Bajunya tidak tipis, tidak ketat. Terus menutup aurat antara pusat dan ke lutut. Terus pakaian tidak menyerupai perempuan. Jadi pakaian yang menyerupai perempuan, ini yang tidak dibenarkan. Ini cara berpakaian laki-laki. Nah, kalian perhatikan untuk pakaian anak-anak. Jangan merasa anak-anak masih anak-anak juga. Kadang perlu disampaikan aurat anak-anak sampai mana ke mana. Ini belum ganal juga, belum tahu. Nah, itu pengertian yang salah. Seharusnya aurat anak-anak mengenalkan tentang menutup aurat ini jangan menunggu tumbuh besar. Dikenalkanlah dari kecil. Nah, kalau punya adik, tetangga, belajar, diajarkan bahwa mandi, walaupun itu di WC, di kamar mandi gunakanlah pakaian untuk menutup diri. Atau biasanya siang-siang ada anak laki-laki, anak perempuan yang kadang pakai baju karena kepanasan misalkan. Nah, itu yang tidak dibenarkan dibajui. Kan menggunakan baju atau pakaian tidak tipis dan tidak ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Bajunya tidak tipis, tidak ketat. Bentuk muslim Indonesia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, Kan video. Kalian perhatikan video itu, nanti kalian analisis berdasarkan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Silakan dilihat tayangan videonya. Ini video pertama. dan yang keempat, Ini perbandingannya video yang kedua. saat ini fenomena wanita mengenakan hijab memang cukup menerima dari Islamnya ya. Namun, kepercayaan mereka dalam tata cara mengenakan yang pertama, berhijab dengan rambut yang masih terlihat. Para artis dan juga tokoh kesehatan. Dua, mengenakan jilbab namun dengan usaha tembus pandang. Karena bagian aurat masih dapat dikonsumsi. Pemandangan seperti ini tergantung menjadi ironi karena Sudah selesai? Sudah. Dipersilakan kepada kelompok 1 dulu mempresentasikannya. Hasil analisa apa namanya tadi? Video tadi. Berdiri jadi situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 yang hasil presentasi dari video di depan tadi. Menurut saya dari video pertama yaitu cara berpakaian sesuai syariat Islam yaitu menutup aurat. Sedangkan video kedua mereka berjilbab akan tetapi jilbabnya tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana tidak berpakaian menutup aurat dengan benar. Bagaimana kelompok yang lain, Zak? Kalau
sudah jelas, lanjut pada kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Menurut saya video pertama yaitu ditampilkan cara berpakaian yang benar secara Islam yang menurut aurat sesuai apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, yaitu menggunakan kerudung menutup dada. Sekian. Manfaatnya Dan manfaatnya terhindar dari perbuatan dosa, terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kelompok lain, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apakah ada bagaimana cara mengajak orang lain untuk menutup aurat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3. Salah satu cara untuk mengajak seseorang agar senantiasa menutup aurat secara benar adalah mengajaknya lebih memahami bagaimana sebenarnya menutup aurat dengan benar. Selanjutnya, selalu menasehati dan mengajaknya untuk selalu ikut ke pengajian setiap minggunya agar dia lebih menguatkan keimanannya dan istiqomah dalam menutup aurat. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3, silakan menyampaikan hasil. Baiklah Pak, saya ingin menyampaikan hasil analisa dari video tersebut. Video pertama, video yang ditampilkan dalam syariat Islam. Video kedua, dilihat dari video kedua, video tersebut menutup aurat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan sebagian rambut terlihat dan pakaiannya. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi, dan setelah kalian menonton tayangan video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bahwa setiap muslim, laki-laki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat menurut syariat Islam. ya. Terima kasih kepada Remia. Tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan perjelas bahwa namanya kewajiban, aturan kita sebagai umat Islam itu adalah wajib namanya menutup aurat tanpa terkecuali. Walaupun dia sakit, segala apa, apalagi sampai berjalan. Di jalan keluar rumah, kita boleh buka aurat dengan seseorang, dengan orang tua, dengan muhrim boleh. Tapi tidak dengan semua orang. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.